Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici dari jurusan Pendidikan Kimia kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas tentang perspektif psikoanalisis mengenai perkembangan manusia oleh Sigmund Freud dan psikologi individual oleh Alfred Adler. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan salah satu teori utama dalam psikolog yang pada mulanya dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang psikiater dari Wina, Austria. Freud percaya bahwa kepribadian berkembang melalui serangkaian tahapan-tahapan selama masa kanak-kanak. Dalam teori ini, kekuatan pendorong utama dari perilaku seseorang adalah energi psikoseksual yang disebut libido, yang merupakan perpindahan kenikmatan seksual atau sensual dari satu bagian tubuh ke tubuh lainnya, dari mulut ke anus, lalu ke genital. Tahapan psikoseksual menurut Freud yang pertama adalah tahap oral. Oral berasal dari kata oris yang artinya mulut, yang terjadi pada usia 0-1 tahun, di mana untuk bayi kesenangan berasal dari rangsangan oral melalui kegiatan mengecap dan mengisap. Bayi juga mengembangkan rasa percaya dan kenyamanan melalui simulasi oral ini. Kemudian yang kedua yaitu tahap anal yang terjadi pada usia 1-3 tahun. Anal berasal dari kata anus yang artinya dubur. Dubur menjadi sumber kenikmatan erotis karena libido didistribusikan ke daerah sekitar anus. Freud percaya bahwa fokus utama libido adalah pada pengendalian kandung kemih dan buang air besar. Pada saat ini, orang tua harus memperkenalkan cara untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan tersebut yang disebut dengan toilet training. Kemudian, pada tahap ketiga, yaitu tahap palik, yang terjadi pada usia 4-5 tahun. Palik berasal dari kata phallus, yang artinya zakar. Anak mulai berperilaku selfish atau mencintai diri sendiri karena lebih berorientasi kepada diri sendiri. Pada masa inilah adanya kompleks Oedipus, perasaan cinta anak laki-laki kepada ibu, dan kompleks Elektra, yaitu perasaan cinta anak perempuan kepada ayahnya. Kemudian yang keempat yaitu tahap latensi yang terjadi pada usia 6-12 tahun. Anak mulai mengembangkan kemampuan bersublimasi, yaitu mengalihkan dorongan yang tidak sesuai dengan sesuatu yang lebih konstruktif dan baik, misalnya dengan mengerjakan tugas-tugas sekolah dan berolahraga. Anak sudah mulai mengembangkan hubungan sosial melalui perhatian dan pertemanan. Tahap ini merupakan masa perluasan kontak sosial dengan orang-orang di luar keluarganya. Dan yang terakhir yaitu tahap genital yang terjadi pada usia 12 atau 13 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai masuk periode remaja yang ditandai dengan kematangan organ reproduksi. Anak mulai mengembangkan motif mencintai orang lain. Motif tersebut mendorong anak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kelompok. 3 komponen kepribadian menurut Freud yaitu id, ego, dan superego. Bayi yang baru lahir dikuasai oleh id, dorongan untuk mendapatkan pemuasan segera atas butuhan dan hasratnya. Kemudian, ego yang mempresentasikan penalaran. Tujuan ego adalah menemukan cara realistis dalam rangka memuaskan id. Kemudian superego yang memasukkan apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi, ego bertindak sebagai mediator antara golongan id dan tuntutan superego. Psikologi individual. Menurut Adler, manusia tidak diarahkan oleh kekuatan tidak sadar, namun setiap orang memiliki tujuan untuk mencapai kesempurnaan. Konsep dalam psikologi individual yang pertama adalah perasaan inferior, yaitu yang memiliki kemiskinan opini tentang diri sendiri, merasa tidak berdaya dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu perjuangan untuk menjadi superior. Superior yang dimaksud adalah dorongan untuk mencapai kesempurnaan. Superior akan membesar-besarkan kemampuan dan prestasinya, misalnya merasa sangat puas diri sehingga tidak ada lagi keinginan untuk memperlihatkan superioritasnya dalam pencapaian tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu gaya hidup. Tujuan utama dari hidup adalah mencapai superioritas. Untuk mencapainya dilakukan melalui cara yang berbeda-beda.
Adler menyatakan bahwa gaya hidup terkristal kuat pada usia 4 atau 5 tahun, dan setelah itu sulit untuk berubah. Yang terakhir yaitu minat sosial. Dalam pandangan Adler, potensi minat sosial datangnya dari dalam diri. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari untuk berhubungan dengan orang lain. Keberadaan masyarakat sangat diperlukan bagi keberadaan manusia guna melindungi dan bertahan hidup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.